Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Amma ba'd. Baiklah kawan-kawan sekalian, untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu al-aswad, kami dari kelompok 2 pada pertemuan kali ini akan membahas macam-macam alat ucap agar pengucapan kita menjadi lebih baik dan benar dan juga jelas. Macam-macam alat ucap. Apa sih itu alat ucap? Definisi alat ucap menurut Wikipedia, alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucaran bunyi bahasa. Dan untuk selanjutnya yaitu macam-macam alat ucap. Di antaranya dibagi menjadi 24 alat-alat ucap. 1. Paru-paru. 2. Batang tenggorok atau trakea. 3. Pangkal tenggorok atau laring. 4. Pita suara atau vocal cord yang di dalamnya terdapat glotis, yaitu celah di antara dua bilah pita suara. 5. Krikoid. 6. Lekum atau tiroid. 7. ariteroid. 8. Dinding rongga kerongkongan. 9. Epiglotis. 10. Akar lidah. 11. Pangkal lidah. 12. Daun lidah. 13. Ujung lidah. 14. Anak tekak. 15. Langit-langit lunak. 16. Langit-langit keras. 17. Gusi atau ceruk gigi. 18. Gigi atas. 19. Gigi bawah. 20. Bibir atas. 21. Bibir bawah. 22. Mulut. 23. Rongga mulut. Dan yang terakhir yaitu 24. Rongga hidung. Baik, untuk penjelasan kami persilahkan kepada kawan-kawan sekalian dari kelompok 2 untuk menjelaskan tentang macam-macam alat ucap. Baik, yang pertama penjelasan mengenai paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur yang kenyal dan berisi udara, dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan merupakan karbon dioksida. Dilepaskan melalui aliran darah. Organ paru-paru terlibat dalam sintesis, penyimpanan, transformasi, dan degradasi zat. Anatomi paru-paru. Paru-paru terletak di bagian rongga dada bagian atas. Otot dan rusuk membatasi bagian samping dan diafragma membatasi bagian di bawah paru-paru. Bagian paru-paru terbagi atas 2, yaitu pulmo dexter dengan 3 lobus 3 bagian dan pulmo dexter dengan 2 lobus 2 bagian. Paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru kanan. Setiap lobus dari paru seperti balon yang diisi dengan spons. Udara masuk dan keluar melalui satu jalan. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang mengelilingi kedua paru-paru, memisahkan paru-paru dan dinding dada yang disebut pleura. Nah, pleura itu merupakan selaput tipis
lapis yang mengelilingi paru-paru melapisi bagian dalam tulang rusuk. Bagian tabung bronkial dilapisi dengan rambut halus, bergerak dengan cara bergelombang, berfungsi untuk membawa mukus keluar dari paru-paru. Bronkus memiliki banyak percabangan ketika memasuki paru-paru, menyerupai cabang pohon terbalik. Diameter bronkus sekitar 1 mm. Bagian bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus, dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang merupakan kantong udara tempat pertukaran CO2 dan O2. Alveolus karbon dioksida yang merupakan limbah dari metabolisme yang masuk dari darah ke alveoli. Di antara alveoli terdapat interstitium yang merupakan lapisan tipis sel berisi pembuluh darah yang mengoptimalkan kerja alveoli. Bagian otot dan tulang diafragma berperan untuk memisahkan rongga dada dan rongga perut. Nah, mekanisme kerja paru-paru itu ketika proses pernapasan berlangsung, udara masuk melalui mulut dan hidung, kemudian melewati trakea untuk bisa sampai ke paru-paru. Sampailah pada bagian bronkus kanan dan kiri, kemudian masuk pada bagian bronkiolus yang lebih kecil sampai ke alveoli. Bagian alveoli ditutupi oleh pembuluh darah kapiler dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah yang terdeoksigenasi dari jantung menuju paru-paru. Ketika darah melewati kapiler berdinding tipis, maka oksigen akan diangkut dari alveoli dan menukarkan dengan CO2 atau karbon dioksida. Darah dengan kandungan oksigen tinggi dari paru-paru dikirim kembali ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh, dan karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Selanjutnya, krikoid. Krikoid adalah tulang rawan hialin, tidak berpasangan dan berbentuk cincin. Dibentuk oleh arkus anterior yang sempit dan lamina quadratus yang luas di bagian posterior. Tulang rawan ini berbentuk kubus dengan dimensi sama pada arkus posterior, diameter antero-posterior, dan diameter lateral. Aspek postero-lateral, setiap sisi kecil agak tinggi dan berartikulasi dengan cornu inferior tiroid. Permukaan antero-superior lamina quadratus mempunyai dua sisi dengan sumbu panjang sejajar terhadap garis lamina. Ini merupakan bidang sendi dengan tulang rawan arytenoid. Selanjutnya ada tiroid. Tiroid merupakan tulang rawan hialin yang terbesar di laring. Terdiri dari dua ala atau sayap yang bertemu di anterior dan membentuk sudut lancip. Sudut bervariasi menurut jenis kelamin, 90 derajat pada pria dewasa dan 120 derajat pada wanita. Pada pria, bagian superior sudut tersebut membentuk penonjolan subkutan, disebut Adam's apple atau jakun. Bagian atas ala dipisahkan dengan lekukan yang dalam, incisura tiroid superior. Setiap ala berbentuk segi empat, dan pada setiap sudut posterior terdapat penonjolan atau cornu. Cornu superior adalah perlekatan ligamentum superior tiroid lateral. Cornu inferior berhubungan dengan permukaan postero-lateral kiroid, membentuk sendi krikotiroid. Selanjutnya ada arytenoid. Arytenoid merupakan tulang rawan hialin yang berpasangan, berbentuk piramid, bersendian dengan tulang rawan krikoid. Permukaan sendi mendatar pada sumbu longitudinal atau sumbu panjang dan cekung. Pada sumbu horizontal atau sumbu pendek, permukaan arytenoid mempunyai ukuran panjang dan lebar yang sama. Ligamentum vocalis meluas dari processus vocalis menuju tendon commissura
anterior. Di posterior, ligamentum cricoarytenoid posterior meluas dari batas superior lamina cricoid menuju permukaan medial. Cartilago arytenoid. Kedua, ligamentum terletak pada garis yang menghubungkan kedua arytenoid pada keadaan adduksi. Oleh karena itu, ligamen tersebut berfungsi sebagai kawat pemandu pada pergerakan posterolateral ke anteromedial selama adduksi. Dasar piramid mempunyai dua penonjolan. Processus muscularis untuk pelekatan. Cricoarytenoid mengarah ke posterolateral. Processus vocalis mengarah ke anterior dan berbeda dengan corpus. Dibentuk oleh tulang rawan elastik. Batas posterior superior conus elasticus melekat pada processus vocalis. Dan selanjutnya ada dinding kerongkongan. Dinding kerongkongan mengandung kelenjar yang mengeluarkan musin untuk membasahi jalan makanan. Dinding kerongkongan sebagian besar tersusun oleh otot polos. Kerongkongan berperan mengantarkan makanan dari faring ke lambung. Makanan dalam bentuk gumpalan-gumpalan atau bolus masuk ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas. Gerak ini mendorong gumpalan makanan ke lambung dengan cepat dalam waktu kurang lebih 6 detik. Makanan di dalam kerongkongan tidak mengalami pencernaan. Selanjutnya, epiglotis. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring atau kotak suara. Epiglotis bertugas menutup dan membuka jalan nafas, jalan udara ke paru-paru, dan jalan makanan atau minuman ke arah pencernaan untuk membantu proses pembunyian. Selanjutnya, akar lidah. Akar lidah dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Selanjutnya, pangkal lidah. Pangkal lidah menghasilkan bunyi dorsovelar. Bunyi dorsovelar terdapat 4 bunyi, yaitu kaf, ghain, kho, dan waw. Selanjutnya, daun lidah atau lamina. Bunyi yang dihasilkan daun lidah disebut bunyi laminal. Selanjutnya, langit-langit lunak, velum, anak tekak, uvula, dan pangkal lidah, dosum. Velum atau langit-langit lunak dapat dan bagian ujung yang disebut ovula dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapatkan ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal, dan kalau udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsovelar dari gabungan kata dor dan sum dan velum. Sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Ujung-ujung lidah atau yang disebut apex dan daun lidah, laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif, artikulator yang diam dan tidak bergerak. Dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah, apex atau daun lidah, laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex disebut bunyi apikopalatal. Sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi lamonipolatal. Yang selanjutnya yaitu langit-langit keras atau palatum. Dalam pembentukan bunyi bahasa,
Palatum sebagai artikulator pasif atau artikulator yang diam, tidak bergerak. Tetapi yang menjadi artikulator aktif adalah ujung lidah atau apes. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apeks disebut dengan bunyi apikopalatal. Lalu ceruk gigi atau alveolum. Alveolum sebagai artikulator pasif, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah apeks dan laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alveolum atau ceruk gigi dan apeks disebut bunyi laminoalveolar. Kemudian gigi atas. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif, dan bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apeks disebut dengan bunyi apikodental. Selanjutnya ada gigi. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi bawah dan atas. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperan, hanya bersifat membantu saja. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas, bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Lalu ada bibir. Bibir terbagi menjadi dua, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Fungsi pokok kedua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas adalah sebagai artikulator pasif, bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerja sama dengan gigi atas. Hasilnya ialah bunyi labiodental. Selanjutnya, mulut dan rongga mulut. Rongga mulut, kedua belah bibir, atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral. Sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan dari rongga hidung. Selanjutnya, rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung.